Halo sahabat Fresh Juice, jumpa lagi di Renungan Daily Fresh Juice edisi Rabu 21 Desember 2022. Perkenalkan, saya Carlos, member DFC Fellowship 12 dari Surabaya. Kita akan mendengarkan renungan hari ini yang akan dibawakan oleh Ima Kristanti dari Paroki Gembala Baik Kota Batu, yang juga merupakan member DFC Fellowship 12. Selamat mendengarkan. Mari kita arahkan hati dan pikiran untuk mendengarkan bacaan dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam jumpa pendengar Fresh Juice. Bagaimana kabarnya pagi ini? Wah, semoga senantiasa sehat, bersemangat, dan juga bersukacita, karena Injil yang baru kita dengarkan begitu indahnya. Hari ini kita mendengar Injil yang di dalamnya memuat peristiwa gembira yang kedua pada doa Rosario. Maria mengunjungi Elisabet saudarinya. Juga bagian awal doa, "Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus." Wah, hari ini saya rasanya berbunga-bunga setelah mendengarkan Injil pagi ini. Ikut terkena radiasi positif, ikut berbahagia. Bagaimana bahagianya Elisabet ketika bertemu dengan Bunda Maria. Dan demikian juga Bunda Maria yang ingin berbagi sukacita bersama sanak keluarganya. Juga Bunda Maria ingin mendampingi Elisabet saat melahirkan Yohanes. Pendengar Fresh Juice, sejak Senin tanggal 19 kemarin, kita membaca Injil dari Lukas dan lanjut hingga 24 Desember mendatang. Secara garis besar kita ulas kembali. Pada hari Senin kita membaca kabar kelahiran Yohanes Pembaptis yang diberitahukan oleh malaikat Gabriel dari Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25. Kemudian lanjut di ayat 26 sampai 38 pada bacaan Injil kemarin. Kita mendengarkan kabar sukacita bahwa Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan hari ini kita baru saja mendengarkan kisah Maria bergegas mengunjungi Elisabet,
setelah mendengarkan kabar sukacita. Injil yang baru kita dengar mengaturkan beberapa tokoh istimewa. Yang pertama adalah Elisabet. Lukas bab 1 ayat 43, Elisabet berkata, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang ada di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Apakah pada saat itu kabar Maria mengandung telah sampai ke telinga Elisabet? Yang jelas, Elisabet bisa mengenali kehadiran Tuhan meskipun tidak tampak. Tokoh kedua yang patut kita teladani tentu Bunda kita, Bunda Maria. Apa yang telah dikatakan oleh Elisabet ketika menjawab salam Maria begitu luar biasa. Dan lalu jawaban Bunda Maria begitu indahnya dan penuh dengan hasrat untuk memuliakan Tuhan, yaitu dengan nyanyian pujian Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Kidung Maria ini akan kita dengarkan kembali pada bacaan Injil esok hari. Bunda Maria menerima dan melakukan tugas penting, namun ia tidak mengambil kredit, pujian bagi dirinya sendiri, melainkan diteruskan kembali untuk memuliakan Allah. Wah, sikap yang sangat terpuji dan perlu selalu kita teladani. Tokoh yang berikutnya yang mau kita teladani adalah Yohanes Pembaptis. Meskipun pada Injil hari ini dikisahkan bahwa ia masih di dalam kandungan ibunya. Janin saja bisa melonjak memuliakan Tuhan, bisa memberi respon atas kehadiran Tuhan di sekitarnya. Pada saat Zakaria menerima kabar dari malaikat Gabriel, dari Lukas bab 1 ayat 15, malaikat Gabriel berkata, "Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya." Kemudian pada ayat-ayat lain, kitab-kitab yang lain, kita juga membaca bagaimana Yohanes dengan segala kisah dan pengorbanannya untuk selalu mewartakan pertobatan, membaptis orang, menyiapkan jalan bagi Tuhan. Kita ingin meneladani ketiga tokoh tadi, yaitu menjadi orang benar. Dalam percakapan sehari-hari, saya sering mendengar orang yang bilang begini, "Saya bingung kalau mau mengaku dosa. Apa ya dosanya? Saya itu ya gini-gini aja, tidak melakukan pelanggaran dosa berat seperti si itu, atau melakukan hal buruk seperti si itu tuh." Saya pribadi sangat terkesan dengan homili Romo paroki saya, Romo Julius Aki, beberapa minggu yang lalu di gereja. Mohon izin nggih Romo, saya mengutip homilinya untuk dibagikan ke para pendengar Fresh Juice. Beliau bertanya, "Tahu penjual tempe?" Ya, penjual tempe itu kalau ada yang beli, membayar, terus si penjual akan memberikan tempe, karena sudah menjadi haknya si pembeli. Apakah penjual tempe ini telah melakukan hal yang baik? Nah, ini sekarang pertanyaannya saya kembalikan lagi ke pendengar Fresh Juice. Menurut pendengar, kalau penjual tempe tadi sudah memberikan tempe, apakah itu hal yang baik? Jika kita menjawab ya, mungkin kurang tepat. Bukan tidak tepat, tapi kurang tepat. Karena tugas penjual tempe ya tentu memberikan tempe ketika ada pembeli yang sudah bayar. Bentuk cerminan sederhana dari kehidupan sehari-hari, misalnya begini. Kalau saya bekerja sebagai seorang guru, ketika sudah mengajar,
kemudian mengerjakan tugas, mengumpulkan laporan, dan lain-lain, maka belum bisa dikatakan baik. Kalau ada karyawan yang sudah bekerja tepat waktu, mengerjakan sesuai job desk, mungkin juga belum bisa dikatakan baik. Karena memang itu sudah tugas pokok dan tanggung jawabnya. Maka kita bisa menjadi lebih baik bila kita melakukan tugas dengan penuh kasih, semangat melayani, dan pengorbanan. Kembali ke contoh tadi, mungkin ketika seorang guru sedang lelah, sedang banyak masalah mungkin, namun tiba-tiba ada siswa yang butuh bantuan, atau rekan kerja yang butuh ditolong, maka kita harus melayani dengan sungguh-sungguh. Soalnya kalau melayani dengan asal-asalan, maka itu adalah perilaku yang lalai, yang buruk. Seharusnya meskipun banyak tekanan, ada masalah, tentu kita tetap melayani dengan prima, dengan senyum, dibantu hingga tuntas perkaranya. Terdengar sepele ya pendengar ya. Nah, karena sesederhana itu, maka mari saya mau mengajak seluruh pendengar Fresh Juice, mari kita praktikkan perilaku melayani dengan pengorbanan. Kita bagikan sukacita kita kepada orang-orang lain. Dalam kisah Injil tadi, ada pemberitaan kabar sukacita. Kelahiran adalah suatu anugerah dari Tuhan. Di hari tuanya, Elizabeth dapat mengandung dan melahirkan bayi yang menjadi sosok yang saleh. Sesaat lagi kita juga memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan yang dinantikan telah hadir. Sudah siapkah kita semua? Kita seharusnya menggunakan momen Natal untuk mengubah diri yang semula self-centered, terlalu fokus pada diri sendiri, menjadi orang yang lebih aware, memperhatikan lingkungan dan orang sekitar. Sebagai teladan, Bunda Maria membawa Yesus ke Elizabeth saudarinya yang sedang membutuhkan. Mari kita juga meneladani Bunda Maria untuk membawa Tuhan pada siapapun yang membutuhkan. Marilah kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik dan Pengasih, terima kasih atas hari baru ini. Terima kasih karena Engkau berkenan hadir bagi kami setiap hari. Kami berusaha untuk membawamu pada orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan. Pimpin kami agar selalu menjadi perpanjangan tangan-Mu di dunia ini dengan penuh pengorbanan dan semangat melayani, penuh kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice terkasih, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 21 Desember 2022. Terima kasih kepada Ima Kristanti untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan salam Fresh Juice.